capek, nanjak terus soalnya. Mau penginapan di sini, Pak. Pak, bentuk ini sambil jalan. Ya, makasih ya. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tentunya bahagia. Video ini lanjutan dari trip kita kemarin ke negeri di atas awan Citorek ya. Jadi sekitar jam 1-an siang tuh kita lanjut lagi menuju ke Pantai Bayah. Dan ini adalah perjalanan kita. Jadi jalanannya tuh bagus ya teman-teman, coran semua nih seperti ini nih. Padahal nih ya, kita ini sebenarnya di tengah-tengah hutan. Jadi kita membelah hutan pegunungan Halimun yang ada di antara Banten dan Jawa Barat. Jadi apa? Saran buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan ke negeri di atas awan lalu ke Pantai Bayah, sebaiknya perjalanan dilakukan siang hari ya atau pagi, karena kalau malam hari ini kelihatannya gelap banget, terus kayaknya menurut saya ya agak rawan ya, karena nggak ada pemukiman penduduk sama sekali dari mulai negeri di atas awan tuh sepanjang 10 km mungkin ya, nggak ada rumah penduduk. Terus kita di sini juga nih nggak pernah papasan sama mobil. Kalaupun ada itu adalah motor dan orang yang berjalan kaki. Tanahnya pun kita lihat rawan longsor ya teman-teman, karena banyak di beberapa titik tuh tanahnya menjorok ke jalan dan bebatuan-bebatuan besar tuh ada di tepi-tepi jalan. Kayak gini ya, kemarin ketemunya sini ya, kalau nekat ya. Pas awan hari ya. Setahun atau 2 tahun lalu kita pernah ya teman-teman ke Pantai Sawarna. Terus saya minta Baba baliknya supaya lewat jalur ini, negeri di atas awan, karena waktu itu kayaknya lagi viral-viralnya ya. Tapi untungnya batal untuk lewat jalur ini, karena setelah saya hitung-hitung waktu tempuhnya lebih lama. Alhamdulillah kita nggak jadi lewat sini teman-teman, karena kalau lewat sini kita bisa sampai di tengah hutan ini malam hari. Mau ke puncak, dari puncak ke Jakarta 10 jam. Ular mama, ular gede banget. Kobra. Sehisteris itu ya teman-teman ngelihat ular di depan mata. Jadi selama kita jalan-jalan nih, saya ngelihat ular di jalanan tuh baru ini pertama kali ya. Sebenarnya dulu saya pernah ya naik motor terus ngelihat ular melintas di jalan tuh pernah, tapi selama pergi-pergi ini nih baru kali ini ngelihat ular, dan itu kayaknya ular kobra ya, karena saya ngelihat pas kepalanya tuh naik ke atas gitu. Kalau saat camping sebenarnya pernah juga ngelihat ular, tapi Baba yang ngelihat. Kalau saya pernah ngelihat ular kaki 1000 atau luwing itu yang besar ya teman-teman. Jadi luwingnya tuh gede, mungkin segede jempol kaki ya. Itu kita ngelihat di tempat camping waktu itu di Bukit Bodogol ya kalau nggak salah. Terus pernah ngelihat lagi di tempat camping di mana juga sama ada luwing besar, seperti sebesar jempol kaki. Untuk jalan cor yang lebar ini kayaknya sampai di sini nih teman-teman. Setelah jalan ini kita ngelewatin jalan yang cukup dilewatin satu mobil aja. Dan beruntungnya kita selama kita ngelewatin jalan yang pas banget satu kendaraan roda 4 itu kita nggak sama sekali, kita nggak papasan dengan kendaraan dari arah lawan.
jalan yang pas banget untuk satu kendaraan ini. Lumayan jauh ya teman-teman, mungkin ada kali ya sekitar 5-10 km, dan berlanjut pula dengan jalanan rusak. Yang pas jalanan rusak ini untungnya nih teman-teman lebar, jadi kita pas banget papasannya pas di jalan yang rusak dan lebar. Kita lewati ada. Terus aja. Di sini saya tuh ketawa aja ngelihat Baba nyetir, karena Baba tuh biasanya kalau nyetir di tempat yang sepi dan pas banget satu mobil tuh kenceng banget. Jadi sayanya sendiri yang paranoid ya teman-teman, takutnya di depan ada kendaraan atau di depan tikungan atau gimana, tapi Baba tetap aja melaju dengan kencang. Oh ya teman-teman, jalur yang pas satu mobil ini tuh aman ya, maksudnya di sini aman tuh, nggak ada naik turun, cuma berbelok-belok aja. Jadi nggak ada tikungan-tikungan yang mengerikan. Teman-teman yang baru pemula juga tetap bisa lewat jalur ini, hanya aja sepi jalurnya. Ini akhirnya kita ketemu juga nih rumah penduduk. Lumayan ya, kayaknya ada mungkinnya 10 rumah yang menghuni di tengah hutan ini. Terus di sini juga nggak ada sinyal HP ya teman-teman, simpati ataupun kartu lain tuh nggak ada sinyal sama sekali di sini. Setelah rumah-rumah penduduk ini, jalanan mulai aman teman-teman, jadi lebar, terus kita merasa nyaman juga karena udah terang juga. Tapi nggak taunya di depan sana jalanan rusak mulai menyambut kita. Dan benar kata si mbak yang punya warung, sekitar 4 kilometeran itu jalanan rusak. Bukan rusak sebenarnya ya, tapi belum diaspal. Setelah menembus hutan, akhirnya kita ketemu juga sama bapak-bapak dan anak kecil ya, jaga jalan ini. Jadi jalanan ini ambles ya, longsor kayaknya sih teman-teman. Terus jadi kita jalannya bergantian, jadi nggak bisa 2 kendaraan. Bahkan ini papasan sama motor aja agak susah ya. Jadi motornya harus mengalah dulu baru bisa jalan. Terima kasih buat bapak-bapak yang jaga jalan ya, jadi kita lewat jadi merasa aman. Untuk jaga-jaga ya teman-teman, takutnya ban keprosok atau ada apa-apa di hutan, jadi paling tidak di tengah hutan tuh masih ada yang jaga. Di sini juga ada air terjun Curug Kadu Punah nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang melewati jalur ini, jalur Negeri di Atas Awan ke Pantai Bayah, jangan lupa ya mampir ke Curug Kadu Punah. Airnya tuh kelihatannya jernih ya, tapi kita nggak mampir, mungkin lain kali kita mampir ya ke sini. Jalur ini yang saya bilang sedikit rawan ya, kanannya langsung pas banget tebing dan kirinya pas banget jurang. Ini kalau nggak ada rumput-rumput ini kelihatannya ngeri banget nih teman-teman, langsung masuk ke jurang di sampingnya.
Seperti yang teman-teman lihat ya, kita sama sekali nggak papasan dengan kendaraan dari arah lawan. Ini bener ya teman-teman, nggak ada yang di-cut. Jadi nanti pas papasannya ada di videonya. Jadi kita papasan dengan mobil APV pas kebetulan jalanannya lebar. Ini yang 4 kilo, katanya. 4 kilo. 4 kilo doang, katanya. Kira itu. Dari pintu air turun. Banyak titik longsor di tepi-tepi jalan seperti di depan kita ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati, tetap waspada berkendara. Ini dia nih jalan yang dimaksud jalan rusak atau belum diaspal sejauh 4 km. Jadi sebelumnya kan kita udah tanya dulu ya ke mbak pemilik warung, katanya ada jalan rusak sejauh 4 km. Dan tahu-tahu di depan kita tuh udah ada banyak pengendara bermotor, rombongan anak-anak motor ya. Mungkin ada 10 motor. Ternyata mereka kekejar juga sama kita. Mungkin berkendara dengan roda 2 tuh kurang nyaman ya duduknya. Jadi pas ada jalanan rusak tuh agak nggak enak, beda dengan kita duduk di kendaraan roda 4. Jadinya mereka banyak berhentinya teman-teman. Dan ini kita udah jalan aspal lagi menuju pantai. Itu berapa kilo lagi ya? Coba, udah mulai ada sinyal nih teman-teman. Tadi di situ nggak ada sinyal, sekarang kita cek 31 km lagi, sekitar 1,5 jam lah, 1 jaman lah ya. Bisa ketemu lagi. Ternyata di jalan rusak lagi, nambah jam lagi. Tapi yang pas jalan rusak ini lebar, nggak kayak tadi yang Dulu dah. capek. Memang pegel. Teman-teman kita capek itu di depan. Adik-adik sedih banget masalah sih. Biar enggak. Apa Ya, istirahat capek ya. udah tungguin. Kita duluan nih. Pegel. Yang mana nih tuh? Di sini kita bingung mau ke kiri atau ke kanan, lurus maksudnya ya. Ternyata jalannya lurus, tapi kita nunggu pasukan anak-anak motor biar jalan duluan dan kita ngikutin mereka dari belakang. Setelah jalan ini kita langsung ke jalanan aspal yang bagus ya, dan jalanannya tuh lebar, terus udah banyak banget rumah-rumah penduduk di sepanjang jalan. Di depan kita bingung lagi dong ya, mau ke kiri itu Pelabuhan Ratu dan ke kanan ke Pantai Bayah. Terus di depan juga udah ada anak-anak nunggu karena kecapean, jadi mereka pada istirahat. Baba. Hai guys, jadi setelah jalanan rusak tadi kita sudah aman karena sudah memasuki perkotaan atau perkampungan rumah warga ya. Kita 20 kilo lagi sampai di Pantai Bayah. Dari pertigaan Warung Banten tadi kita ada pilihan ke Pelabuhan Ratu kiri dan ke Pantai Bayah itu kanan ya. Ada di map ini, tapi saran saya sih sebaiknya lebih baik lewat jalan nasional aja teman-teman, karena kalau lewat jalur alternatif itu jalanannya udah pasti kecil ya. Kecuali teman-teman memang pengen tahu seperti apa jalan menuju ke Pelabuhan Ratu melalui jalur alternatif. Dan lagi jalanannya juga udah lebar seperti ini nih teman-teman. Jadi sampai ke Pelabuhan Ratu jalanan udah enak banget.
Terus kita juga nanti bakalan melewati puncak Habibie, mungkin nanti akan ada di video saya berikutnya ya teman-teman. Jadi saya bagi per bagian nih biar dapetnya banyak, terus teman-teman nontonnya juga per bagian. Jadi buat teman-teman yang mau tahu rutenya, jalannya seperti apa, bisa ditonton di video ini. Terus wisata yang kita datengin tuh apa aja, bisa ditonton di video berikutnya. Warung ngopi gitu tuh. Tapi duduk nggak ya? Masa? Mungkin gitu mau nggak di penjualan. Cantik. Itu memang bisa ada berapa? Berapa tuh? Pas ada tuh. Orang pagi jam berapa? Yang sana mana 200? Berat. Ini 300 kali ya? Ya, ada kota. Coba apa ya? Wisatanya murah kalau sama udah wisata tadi kayak wisata itu kayak transit. Gak lama kita lewatin jalan nasional ini, kita sampai juga di penginapan Coral House. Kita nggak booking ya, jadi kita langsung dateng dan beruntung banget sisa satu kamar ber-AC dan satu kamar kipas. Karena yang lainnya tuh udah full dan kebetulan lagi renovasi, jadi kita dapat harga promo per malamnya Rp300.000. Murah kan teman-teman, di tepi pantai dan ber-AC pula. Nah, ini tempat kita nginep nih, Coral House. Per malam 300.000. Buat backpacker, traveler hemat cocok. Kamarnya bersih. Tapi sayangnya ada polusi udara. Ada pabrik semen merah putih di sini. Rumput gede di tepi pantai itu kayak gini bagus ya, tebal, gimbal. Kalau pagi udah pasang lagi akhirnya. Lembab. Ini pantai Bayah, ada di wilayah Bayah ya teman-teman, Lebak, Banten. Sebelah kayaknya villa juga itu. Sama Ranca Buaya, apa namanya, pantai karang-karangnya. Engkong lagi ngerokok. Rumputnya lucu kayak karpet. Ombaknya makin gede kalau pagi. Ngeri ngeliatnya, kayak makin kesini ombaknya.